Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahna Junita dari Prodi Aquakultur dengan NIM 442021019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan judul materi Perekonomian 2 sektor dan Perekonomian 3 sektor. 1. Perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Artinya, RTK berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP sebagai penjual. Dan dalam perekonomian dua sektor sendiri tidak melibatkan pemerintah sehingga tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Berikut gambar arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Dari gambar terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi dapat berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antar perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Berikut interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. 2. Perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor disebut sebagai perekonomian tertutup karena diasumsikan perekonomian ini tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi di dalam negeri saja, yang artinya barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian 2 sektor tadi, pada pemerintahan 3 sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonominya. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Untuk negara yang menganut sistem campuran seperti di Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Selanjutnya, arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antar rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Dapat dilihat pada gambar berikut. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah pada konsumsi dan tabungan dalam perekonomian 3 sektor. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuen pada interaksi antar pelaku ekonomi.
Terdapat dua konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama adalah pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Dan yang kedua adalah dari sisi lain adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan sendiri oleh pemerintah ini akan mendorong kenaikan belanja agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah harus memikirkan kembali konsumsi dari tabungan mereka. Pada perekonomian dua sektor, kita mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan keseluruhan pendapatan dalam negara, sedangkan pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan sektor rumah tangga. Namun, pada perekonomian tiga sektor, karena adanya pajak menjadikan pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Hal ini dapat dirumuskan dengan YD sama dengan Y kurang T. YD sendiri merupakan pendapatan disposable, Y adalah pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat pendapatan disposable yang dapat dibelanjakan oleh sektor rumah tangga menjadi berkurang karena adanya pajak. Sehingga ada tiga jenis pengeluaran yang akan dilakukan oleh sektor rumah tangga, yaitu konsumsi, menabung, dan membayar pajak. Karena konsumsi dan tabungan bergantung pada pendapatan disposable, maka dengan adanya pajak menjadikan pendapatan disposable berkurang dan akhirnya mengurangi kemampuan untuk konsumsi dan juga menabung. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.